Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di tempat pembuatan industri kecil menengah masyarakat Mesuji, salah satu potensi terbesar mata pencaharian di Desa Wiralaga, yaitu pembuatan ikan asin beralamatkan Desa Wiralaga 1. Ikuti perjalanan saya dengan wawancara dengan salah satu bos besar ikan asin. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ita Johan. Iya. Jadi kita mau berbincang-bincang mengenai pengolahan ikan asin. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Ibu memulai usaha ikan asin? Lebih kurang sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Udah lama. Kalau ikannya sendiri diperoleh dari mana sih Bu? Beli dari pasar. Oh, beli Pagi, dari pasar. Ikan kelolahan dari Sungai Cepe, dari mana-mana. Dari desa-desa ya? Iya, dari desa-desa lain. Kalau orang-orangnya sendiri Bu, ini atas inisiatif mereka apa Ibu yang merekrut mereka? Gimana? Maksudnya yang kerja apa yang jual Iya, ikan? yang kerja. Iya, yang kerja ini kita yang nyuruh. Ini kan sistem upahan kita ini. Dalam 1 kilonya 1.000 per kilo. Oh, dihitung secara Ya, per kilo. Berarti dibeda-bedakan ya Bu, misalkan ini punya saya, ini Iya, punya dibedain umpamanya si A, si B ini kan 20 kilo umpamanya per orang, itu terus lagi 20 kilo lagi gitu. Kalau prosesnya sendiri gimana Bu? Proses maksudnya udah jadi ikan apa gimana? Ya, ikan asin. Ya kalau prosesnya ya ginilah caranya, di siang terus diasinin, digaremin itu kan. Berapa hari Bu? 2 hari, 3 hari terus kita jemur itu. Kalau misalkan panas itu berapa hari jadinya ikan 2 asin? hari. 2 hari. Iya. Tapi 2 kalau hari tidak panas itu tergantung. tergantung hari. Kalau hari panas 2 hari, kalau hari nggak panas ya berapa hari aja panasnya itu. Kalau pas udah jadi itu biasanya dijual kemana aja Bu? Dikonsumsi di Kalibaru, Jakarta. Jakarta ya. Ya. Oh, berarti udah keluar kota ya? Udah. Penghasilannya sendiri berapa sih Bu? Kalau kita sering berangkat 2 minggu sekali, minimal 1 ton, 1,5 ton gitulah minimalnya itu. Dikirim apa Ibu sendiri yang berangkat? Kadang dikirim, kadang bawa sendiri. Oh gitu. Tergantung yang bawa, mau nggak yang disuruh. Kalau nggak mau ya kita bawa sendiri. Kalau misalkan dikirim, ongkos kirimnya sendiri berapa Bu? Per kilo, ngitung kilo. Kita satar mobil, kan mobilnya itu kalau mobil kecil 4 juta kita satar. Dibagi per kilo, berumpama orang 2 umpamanya ya. Dibagi per kilo 4 juta, seumpamanya kita bawa 2 ton berarti 2.000 per kilo itu. 2.000 per kilo dibagi aja gitu. Ongkosnya itu. Kan tadi Ibu bilang kalau ikannya itu diperoleh dari pasar. Iya. Nah, dalam pembeliannya itu hitungannya per kilo juga Bu? Iya, per kilo. Berapa Bu per kilonya? 17, 18 per kilonya. Tapi biasanya kalau sehari membuat berapa ikan asin? Minimal 2 sampai 3 kintal ya, Bang. 3 kuintal. Iya. Ikan ikan pasanya, ikan hidupnya. Banyak banget. Kalau proses membersihkan ikannya sendiri dimulai dari jam berapa? Selesai inilah sekitar jam 10, jam 11 mulai itu dibersihin, kan langsung garemin itu. Kalau proses pembersihan ikannya sendiri dimulai dari jam berapa sampai jam berapa sih Bu? Kalau prosesnya itu kan tergantung orang sudah siangan ini kan. Udah jam 10, jam 11 itu langsung diproses, digaremin. Masalah sudahnya itu tergantung ikannya. Kalau ikannya sedikit cepet, kalau ikannya banyak lambat. Nyampe sore gitu. Nyampe juga malam. Kalau paling sedikit berapa sih Bu? Paling sedikit ya 1 kintal. 1 kintal. Goalsnya paling banyak itu berapa? Oh, kalau kita dulu kalau ikan lagi banyak itu nyampe 1 ton 1 hari itu. Kalau ini minimal paling 2 kintal, 3 kintal lah kalau sekarang ini karena ikannya belum terlalu banyak. Masih belum. Kira-kira itu banyak atau tidaknya ikan itu tergantung apa sih Bu? Tergantung hari. Tergantung hari. Ini kan kemarin tuh udah banyak ikan. Terus jatuhin hujan kemarin itu, sekarang nggak ada lagi, ngilang lagi ikannya itu karena ikan belum musim. Belum banyak benar. Usaha ini, industri kecil menengah ini pernah nggak sih Bu merasa kayak kerugian kayak gitu tuh? Pernah. Kita nggak semata-mata untung kalau bikin ini. Kalau kita kan beli di sini harga sekian, terus kita nggak tahu kalau di Jakarta sana harga turun, rugi kita. Pertama-pertamanya. Iya, ya, pertama-pertama lagi kita belum
lama itu kan, jadi kan nggak tahu gimana. Sekarang ini kita udah punya langganan, kalau harga naik ditelepon, kalau harga turun ditelepon sama langganan kita. Oh, jadi dikasih tahu ya? Dikasih tahu. Ya kan disuruh mahal-mahal belikan gitu. Iya, emang itu keturunan lah kita bikin ini ikan ini dari orang tua dulu. Makanya kita menerusin aja. Jadi kayak seneng aja gitu memulai seneng, usaha. Oke Bu, boleh nggak sih kita lihat proses perendamannya? Ayo. Gimana Bu? Situ. Oke, jadi ini ya Bu ya? Iya. Kalau ikannya itu apa aja Bu ikannya? Ini khusus ikan gabus semua ini. Ikan gabus? Iya. Tapi biasanya memproduksi ikan betok juga ya? Betul enggak? Ini kan kalau kita beli ini kan sering dicampur sama orang-orang itu kan nggak banyak, paling dalam satu karung itu 2, 3 itu kan. Jadi kan daripada nggak ada hasilnya, jadi kita bikin ikan juga, bikin ikan asin juga. Oh, berat. Tapi dikhususkan untuk ikan gabus semua. Iya, ini ala kadarnya aja. Daripada nyisa dibuang, enakan di ikan asinin, dibikin ikan. Kalau ini sendiri, ini udah berapa hari Bu? Ini kan kemarin kita waktu hari Senin kita berangkat ke Jakarta kan. Nah ini kumpulan kita ini minimal baru 3 harian ini udah dapat segini nih. 3 hari ya? Iya, karena hari kemarin sama 2 hari yang lalu itu hampir 1 ton kita dapatnya, banyak. Tapi ini steril ya Bu ya? Iya, bersih higienis, ini nggak ada campuran apa aja. Higienis. Setelah Asli itu cuman garam aja. Setelah itu baru dijemur. Iya, ini kan 2 malam kan, 3 malam direndam. Kalau hari panas kita cuci. Proses sudah dicuci baru kita jemur. Oke, dijemurnya di sini. Di sini di belakang banyak. Kalau ini aja nggak kehabisan jemurannya sampai ke belakang itu. Iya, soalnya 3 kuintal ya. Iya. 3 sampai sekali jemur kita 6 kuintal. 6 kuintal. Insya Allah. 3 ini kita jemur. 3 wadah ini ya. Sekali jemur. Jadi paling ada 3 kali jemur habis ini semua. Kalau hari panas. Jemur kita lagi nggak jemur, makanya lagi kosong. Lagi kosong. Iya. Mumpung hujan tadi kan gelap, jadi nggak jemur nggak kita. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon izin mau wawancara karyawannya. Oke, silakan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Ibu termasuk ini ya, apa yang bekerja di tempat Kak Nita tadi ya? Iya. Kalau perolehannya sehari berapa sih Bu? Kadang-kadang 30 kilo satu hari. Ya tergantung dari ikannya. Kalau ikan banyak, ya banyak pendapatannya satu hari itu. Kalau ikan nggak ada ya paling-paling 10 kilo paling banyak. Kalau uangnya sendiri berapa Bu penghasilannya? Uang sendiri. Maksudnya? Penghasilannya? Penghasilan yang kita yang kelola hari-hari ini. Ya paling-paling itu 15.000, 20.000. Dalam per? Hari kadang-kadang itu kan sampai 30. Pasti capek ya Bu ya yang dirasain. Ya capek lah. Kadang-kadang sholat juga, kadang-kadang udah jam 1:30 baru sholat karena kita mau ngejar kerjaan ini biar cepat selesai. Tapi kalau pendapat Ibu tentang bosnya sendiri gimana sih? Ya gitulah orangnya. Kadang-kadang kalau ada ini baik lah pokoknya. Baik ya. Iya, kalau ada uang yang sisa sedikit-sedikit nggak diambil, dikasih langsung. Royal ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu hanya membantu proses pembersihannya aja ya Bu ya? Iya. Kadang-kadang juga kita kan membantu kan bersihin, ngangkat ikan ini kan kadang-kadang kita jemur ikan yang mau dijemur itu mau dikeringkan. Itu. Tapi Ibu sendiri mulainya dari jam berapa? Ya kadang-kadang jam 7 kalau tergantung dari ikannya datang. Kalau ikannya datang jam 7 kita akan mulai kerja. Kalau ikannya nggak ada ya satu hari juga kita nggak kerja. Ini ikannya ini kan belum begitu banyak. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada benar. Berarti Ibu juga
bantu ini ya proses penjemuran. Apa Iya. ada orang lain lagi? Banyak yang lain kadang-kadang bantu yang untuk jemur itu. Tapi beda ya Bu, misalkan upahnya. Berbeda. Oh beda. Iya. Kalau jemur itu kan borongan, kalau ini per kilo. Kalau ikannya ini, kalau kita yang ngelola ikannya yang mau dibikin ikan asin ini. Ya itulah. Kalau jumlahnya sendiri orang-orang ini berapa sih Bu? Maksudnya jumlah anggotanya gitu Bu? Anggotanya ini lah paling-paling orang 10, orang 8 gitu. Orang 8. Iya. Ya tergantung dari ikannya. Kalau ikan banyak kan banyak anggotanya untuk yang ikan ini. Ini kan sampai itu nyampe orang 20 ya. Banyak orang itu. Kalau nggak kerja ikan ini nggak bisa beli beras. Ya kita ini orang nggak mampu lah. Yang beras ini bantuan kita ini nggak dapat bener. Biar orang tuh tahu kalau kita ini nggak dapat bantuan gitu. Makanya diuraikan di sini. Kalau bisa kita nih minta bantuan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Terima kasih. Tapi kalau harapan ibu-ibu di sini dengan adanya potensi ikan yang sangat banyak ini apa sih Bu? Harapan ke depannya? Harapan ke depannya? Iya. Ya itulah kalau dia banyak ikan ini ya, kalau kita banyak ikan ini banyak dapat duitnya, kita bisa beli baju yang ke depannya itu. Gitu maksudnya. Iya. Iya. Ya, semoga potensi ikannya nggak habis gitu ya, nggak habis. Nggak habis. Iya, kerjaannya habis kan kita bisa nabung kalau nggak ada yang dibeli, dapat uang dari kerja ikan ini. Ya namanya duit, kalau kita perlu bisa ada tabungan gitu. Kalau kita semata-mata meminta dengan orang kan kita nggak enak lagi buat kerja cari duit. Nggak enak lah kalau kita minta uang mau beli pisang goreng, nggak enak kan? Iya benar. Bener nggak? Benar. Itulah isinya dari saya sebetulnya. Kalau nggak cari sendiri, nggak ada orang yang mau bantu, nggak ada yang mau ngasih duit. Kalau nggak di bulan puasa kita dapat uang itu zakat, sembako. Iya benar. Iya, itulah. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13 bergerak.